Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Nurhanifah dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas praktikum saya yang berjudul Perlindungan dan Penegakan Hukum di Indonesia. A. Hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Poin 1. Konsep perlindungan dan penegakan hukum. Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan penguasaan, pengamanan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Sedangkan Simanjuntak mengartikan perlindungan hukum sebagai hukum segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberikan perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar. Sedangkan unsur-unsur perlindungan hukum itu ada 4. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. 2. Jaminan kepastian hukum berkaitan dengan hak-hak warga negara. Dan yang keempat, adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya. Poin 2. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. 2. Tegaknya keadilan. Dan yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Yang B yaitu peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian. 1. Peran Polri, yaitu A. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Yang kedua, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat. 2. Peran Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu di bidang pidana, melakukan penuntutan, dan di bidang perdana dan tata usaha negara, yaitu sebagai kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak. Yang ketiga, peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, yaitu untuk mengadili perkara menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Yang keempat, peran advokat dalam penegakan hukum. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Yang kelima, peran KPK. Tugas dibentuknya KPK adalah untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi. Yang C yaitu dinamika pelanggaran hukum. 1. Berbagai kasus pelanggaran hukum. Terdapat 3 poin. Poin pertama yaitu di dalam lingkungan keluarga. 1. Mengabaikan perintah orang tua. 2. Ibadah tidak tepat waktu. Dan yang ketiga, bangun kesiangan. B. Dalam lingkungan sekolah. 1. Menyontek ketika ulangan. 2. Bolos mengikuti pelajaran. Yang C. Dalam lingkungan masyarakat, yaitu 1. Mengkonsumsi obat-obat terlarang, dan yang kedua, merusak fasilitas negara dengan sengaja. Poin kedua yaitu macam-macam sanksi di atas pelanggaran hukum. Menurut agama, sanksinya tidak berlangsung karena akan diperoleh setelah meninggal dunia, yaitu mendapat pahala ataupun dosa. Yang kedua, kesusilaan. Sanksinya tidak tegas karena hanya diri sendiri. Dan yang ketiga, macam sanksi kesopanan. Sanksinya tidak tegas tetapi dapat diberikan oleh masyarakat. Dan yang keempat, menurut hukum, sanksinya